Selamat malam, apa kabar? Senyum dulu semua. Senyum. Pasti waktu saya suruh senyum ada yang tidak senyum. Tidak apa-apa. Coba saya suruh sekarang pegang tangan satu sama lain yang dekat-dekat. Pegang tangan. Oke, terima kasih. Jadi saudara-saudari, ada banyak hal yang boleh kita rubah dari hal-hal sederhana. Senyum, pegang tangan, saling sapa, kita mampu merubah dunia dengan hal-hal sederhana. Tapi kadang-kala orang suka yang luar biasa hebat. Yesus itu sang pemimpin. Sang pemimpin. Lihat, biarpun dia sibuk, dia selalu pergi ke bait Allah pada hari Sabat. Tidak sama dengan pemimpin-pemimpin sekarang kan? Sibuk sana sini, gereja lupa. Nanti semua pilkada baru mulai. Semua gereja baru masuk untuk minta dukungan, mohon doa restu. Yesus tak begitu. Masih ingat bacaan 2 minggu lalu? Masih? Kalau masih ingat? So lupa. Masih ingat? Masih ingat? Bacaan 2 minggu lalu, Yesus meredamkan angin dan danau, toh? Jadi alam pun takluk kepada Yesus. Masih ingat bacaan minggu lalu? Pikir Katolik sekali orang ini. Kalau bacaan lupa. Masih ingat? Yesus menyembuhkan anak dari Yairus. Ya, di Kapernaum kan itu sebenarnya. Lihat, Yesus menenangkan angin dan danau. Alam pun takluk kepadanya. Lalu Yesus membangkitkan anak yang meninggal. Anak seorang kafir yang tersungkur datang kepada Yesus. Dan sekarang Yesus ada di mana? Di Nazaret. Ya, sama dengan Rike lah begitu. Di Rike datang. Tetapi orang-orang kecewa dan menolak dia. Orang-orang sekampung, orang-orang seagama, orang-orang sekeluarga, orang-orang semarga. Tapi mereka mulai apa? Kecewa dan menolak dia. Apa? Kenapa? Anggap remeh. Ini bahaya. Salah satu sisi negatif manusia adalah anggap remeh. Karena itu saya tadi ketika saya bilang coba senyum dulu, ada orang yang tak senyum. Acu bebe, acu bebe. Yaitu anggap remeh kecil yang kadang-kala menutup mukjizat kepada Anda. Coba Anda saling jabat tangan, ada yang tak jabat tangan. Anda menutup pintu-pintu kecil untuk mukjizat. Padahal Yesus bilang, asal imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung Lokor ke gunung Kelaba. Tapi orang anggap remeh, meragukan Tuhan. Ini salah satu pribadi yang dikritik hebat oleh Tuhan Yesus. Anggap remeh. Hai suami, jangan anggap remeh mukjizat yang barangkali setiap hari dibuat oleh istrimu. Misalnya, secangkir kopi pahit engkau bangun sudah tersedia di meja makan. Syukuri itu. Jangan nanti sudah ada namanya baru benar rasa. Syukuri, bilang terima kasih nih, engkau luar biasa. Kesetiaan kecil yang kadang-kala dianggap remeh oleh seorang suami. Dia cuma bilang, sudah bertugas kok itu. Ngapain gua mau terima kasih? EGP? Emang EGP pikirin? Hai anak-anak, jangan anggap remeh apa yang diberikan orang tuamu. Bahkan nasihat-nasihat kecil pun hendaknya engkau jangan anggap remeh. Misalnya, adek, jangan terlalu pulang keluar malam, biarpun malam minggu. Itu nasihat sederhana. Pulang, besok pagi orang masuk gereja sama-sama. Jangan anggap remeh nasihat yang luar biasa indah. Tapi kalau barangkali ada tergoda untuk anggap remeh, handphone pun dimatikan, koneksi BB di-off-kan, sehingga ketika mama ping, dia tidak pernah masuk, kali terus. Karena kebetulan sang anak sementara sementara hebat, bersenang-senang, bahkan
nasihat-nasihat kecil dari orang tuanya. Adek, kalau keluar jangan lupa kasih mati dan cabut itu, kasih mati itu lampu, cabut itu setrika, cabut itu. Gara-gara dia anggap mama ini seperti anak kecil jok kita. Padahal cuma kasih ingat nasihat kecil. Karena saking terlalu hebat, BBM-an, WhatsApp-an, line-up-an dengan temannya dia lupa. Saya di mana ada cepat-cepat itu sudah dibuka pintu. Nampak teman-teman seluruh kasih saudara. Karena begitu, karena saking sibuknya dengan dirinya sendiri, dia lupa mencabut cok listrik setrikaan yang sedang dia mau. Dia lagi setrika, dia punya celana span-span. Pergi ke mall, enak-enak, senang-senang. Akhirnya karena sudah 1 jam 2 jam tidak dicabut cok listrik setrikaan, maka terpujilah api pencucian. Terbakarlah rumahnya dan rumah orang pun ikut terbakar. Anggap remeh dengan nasihat-nasihat kecil orang tuanya. Begitu orang anggap remeh ketika Yesus pulang kampung. Ajak mereka mendengarkan sabda Tuhan, ajak mereka berdoa. Mereka tidak kagum. Yesus begitu hebat dan luar biasa memberikan sabda yang penuh kuasa. Mereka cuma bilang, siapa dia? Siapa dia? Karlo Tero, mereka siap. Itu tante ini anak. Capek deh mau ambil, mau ikut dengan dia. Anggap remeh. Apalagi ketika mulai melihat keberhasilan. Orang yang anggap remeh ketika melihat keberhasilan lalu dia tidak berhasil, dia mulai apa? Cemburu, iri, maka dia mulai sirik, dengki. Maka dia, karena orang yang begitu, dia mulai mempergunakan mulutnya sebagai corong gosip. Masih ingat kita punya APP tahun ini? Masih ingat? Adik Tasya masih ingat? Masih ingat? Jago, jaga mulut, jangan gorojo, jaga mulut saudara, jaga. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Dan di gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aceh. Maka Tuhan Yesus menegaskan, syukuri apa yang menjadi milikmu. Jangan nilai apa yang menjadi milik orang lain. Syukuri apa yang menjadi milikmu sehingga engkau tidak terganggu, tergoda, dan terjerembab dalam kredit macet yang melebihi kapasitas dan kemampuan kinerja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik dalam bahasa 1 Paulus tadi, sadar akan kelemahan, kembali kepada kekuatan Tuhan. Sadar akan kelemahan, maka tempatkan Tuhan sebagai teman dan sahabat yang ampuh untuk mengantar engkau dalam jalan-jalan kebaikan dan kebenaran. Karena itu Paulus punya bahasa penghulu, omnia possum in eo qui me conforta. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku. Paulus bilang, cukuplah kasih karunia bagimu. Paulus sadar dia lemah, dia rapuh, tapi kesadaran kerapuhannya dia kembalikan kepada Tuhan supaya dia tidak menjadi pemberontak. Dia menjadi pelaku firman, dia menjadi pelaksana sabda, dia menjadi sumber kesaksian yang tahan berkorban biarpun siksa penolakan menjadi bahagian kehidupannya. Maka kalau Anda datang di tempat ini sadar dan siap mendapatkan penolakan, hai istri, ketika suamimu berkhianat, jangan lalu balas berkhianat, tapi jadilah istri yang setia.
biarpun kadangkala terluka dengan senyum. Jadilah istri yang setia. Karena ketika engkau mati, Tuhan Allah tidak tanya berapa suamimu. Betul tak? Dia tidak tahu. Dia tidak tanya berapa suamimu, tapi dia tanya apa yang sudah kau buat. Aku sudah menjadi istri yang setia, biarpun setiap hari mendapatkan luka di atas luka. Jadilah istri yang setia, biarpun banyak siksaan. Karena itu istri, silahkan datang kepada Tuhan, berdoa senantiasa. Jangan cuma berkunjung ke BPJS, blue carpet, selfie, blue carpet selfie, pergi di pantai Pal selfie, dengan kamera 360, bahkan kamera G12, selfie melulu. Karena selfie akan membuat Anda selfishness, egois. Terakhir di jembatan Soekarno, untuk berjalan masuk Pele karena selfie. Lo apa dah? Nggak sebenarnya kijang tabrak karena selfie. Begitu egois sampai tempat-tempat umum dijadikan untuk aku, bukan untuk kemuliaan kehidupan. Maka ada tempatnya saudara, engkau datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengasah nuranimu agar tajam, tangguh, menyiasati kehidupan. Tuhan Yesus pun mengalami penolakan, tapi dia tidak menyerah. Dia cuma bilang, dia heran akan penolakan dan ketidakpercayaan mereka, tapi dia terus berjalan dari desa ke desa. Dia pertransit benefaciendo. Dia terus berjalan sambil berbuat baik. Maka itu yang hendaknya kita buat. Biarpun kadang-kala di kehidupan kita ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak pengkhianatan, jadilah tetap menjadi orang baik. Jadilah tetap menjadi orang yang beriman. Jadilah tetap menjadi orang yang suka mengedepankan persaudaraan. Maka tadi saya suruh Anda saling jabat tangan, saling senyum. Itulah jembatan-jembatan kecil untuk datangnya mukjizat. Maka kalau Anda terbiasa mengurai senyum, menaburkan senyum kepada orang lain, Anda akan dapat banyak sahabat. Tapi kalau Anda cuma menabur muka papa kebencian, Anda akan dapat banyak musuh dan persahabatan serta pengkhianatan. Di tempat ini, di gereja ini, ada Tuhan Yesus yang menjadi teman yang tangguh, setia, siap menjadi andalan Anda. Karena itu orang punya gereja sangat hebat. Yesus, engkaulah andalanku. Yesus, I trust in you. Maka datanglah kepada Yesus ketika ada banyak pergumulan serius. Ada banyak luka-luka besar dan kecil yang barangkali mengganggu dan mengganjal Anda. Jangan pergi kepada Yesus yang lain, seperti narkoba, seperti selingkuh, atau seperti misalnya kemarin saya berbahagia, jangan bergaul dengan AIDS, amarah, iri, dengki, dan selingkuh. AIDS supaya tidak terbungkus gegana, gelisah, galau, merana. Datang pada Yesus. Yesus akan menjadi obat ampunan Anda. Karena itu, kalau Anda mau datang kepada Tuhan Yesus, jangan sombong, jangan angkuh seperti Anda tadi sudah mengakukan dosa. Saya berdosa, toh? Saya berdosa, toh? Tidak pakai toh, saya berdosa. Maksudnya saya Anda tepuk-tepuk dada sendiri, toh? Bukan tepuk dada orang lain, toh? Ya, bukan, toh? Lalu sebentar Anda minta kekuatan Tuhan datang kepada Anda. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.